Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa silsilatihi wa ila hadrati sayyidina wa murabbiina abiyat idris wa nafa'ana bihi wa ila hadrati khususan al-musannaf hadzal kitab Imam Abi Sufyan Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fata fi'al. Amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para santri baik putra maupun putri, untuk melanjutkan kajian kitab salam pada kesempatan kali ini, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki berkah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fi daraini amin. Kitabut taharati ay hadza kitabut taharah. Utawi iki ku kitab nerangaken sesuci. Bab yang pertama, kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib, yaitu merangkan tentang kaitanipun dengan bersuci, baik alat yang digunakan untuk bersuci atau teknis bersuci menurut kacamata fikih. Sudah barang tentu kita semua tak lepas dari amaliyah toharah. Sebab di saat kita mau menjalankan ibadah, khususnya umat Islam, kita disyaratkan dalam keadaan suci, yaitu memiliki wudu. Atau di saat kita mau membaca Al-Quran,
kita diharuskan dalam keadaan suci. Yang perlu kita perhatikan selama kita menjalankan berwudu atau bersuci, sudahkah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga menurut kacamata Islam, menurut ilmu fikih, kita melaksanakan toharoh sudah dianggap sah menurut Islam. Oleh karenanya, mari kita simak bersama. Bagi santri baik putra maupun putri memiliki kitab, silahkan menyimak. Barangkali apa yang saya bacakan kurang tepat atau ada kekeliruan, silahkan dibenarkan melalui komen pada channel saya. Karena itu jelas tidak lepas, karena saya manusia biasa, pasti ada banyak kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Al-miyahu utawi pira-pira banyu allati kang yajuzu kang menang dia kelawan allati apa at-tathhiru apa sesuci. Teringat di saat di pondok pesantren bahwa lafaz allati adalah ismul mausul yahtaju ilaihi silah, yaitu isim mausul yang membutuhkan silah. Silah biasanya berupa jumlah fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah berbentuk fi'il mudhari seperti di sini silahnya, yaitu yajuzu biha at-tathhir. Saya ulangi, al-miyahu tawi pira-pira banyu allati kang yajuzu kang menang dia kelawan allati apa at-tathhiru apa sesuci iku sab'u miyahin ana pitu pira-pira banyu. Perlu kami sampaikan bahwa air yang diperbolehkan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Perlu kita ingat, yaitu air, macam jenis air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, ma'us sama'i yuswiji banyu kang temurun saking langit, tegese banyu udan. Wa ma'ul bahri lan taping pindhonipun banyu segoro air laut. Salah satu di antara 7 macam air yang diperkenankan yang digunakan untuk bersuci, yang pertama adalah air hujan. Boleh kita berwudu dengan menggunakan air hujan. Misal di saat hujan kita berwudu
boleh. Atau kita di saat memiliki hadas besar, boleh kita bersuci atau mandi dengan menggunakan air hujan. Mana yang memperbolehkan atau dalil yang memperbolehkan bahwa air hujan itu bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci? Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yunazzilu lan nurunake sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh minas samaa'i saking langit nurunaken ma'an ing banyu tahirakum terapun nyentoh nyuciaken sapa Allah ing sira kabeh bi kelawan ma. Tegesipun bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian semua air dari langit agar Allah mencucikan kalian semua dengan menggunakan air tersebut. Niki dilalah yang menunjukkan bahwa air hujan dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci yang lain. Kita perlu ingatkan lagi, itu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Silakan dilihat Al-Quran. Dan yang kedua adalah air laut. Air laut mestine rasane asin nggih. Ini boleh digunakan untuk berwudu. Boleh-boleh saja, yaitu air laut bisa digunakan untuk bersuci. Wonten suci hadis yang isinya menerangkan tentang diperbolehkannya air laut digunakan untuk bersuci, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Kita tahu siapa Imam Abu Hurairah, yaitu beliau ulama besar, ulama hadis yang sahih hadisnya atau dapat digunakan untuk dalil yang menerangkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menginjak hadis beliau, kita tilik sedikit menerangkan kisah beliau Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah nama asalnya yaitu Imam Abdurrahman bin Safar. Beliau akrab dipanggil dengan Imam Abu Hurairah, panggilan Abu Hurairah yang artinya si pemilik kucing kecil. Beliau lahir di daerah Ad-Daus, yaitu negeri Yaman, yaitu daerah
yang terkenal zaman dulu selalu menentang risalah kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal muasal beliau dikuniai atau dipanggil dengan Imam Abu Hurairah. Zaman dulu beliau sewaktu kecil beliau diperintahkan untuk mengembala kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Jadi sambil mengembala kambing, beliau membawa kucing. Saat mengembala kambing di siang hari, pulang sore hari, beliau meletakkan kucing di atas pohon. Kebiasaan beliau semasa kecilnya itu berjalan terus sehingga teman sebayanya memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau terlahir di daerah Ad-Daus, yaitu negeri Yaman. Karena negara itu negara yang terkenal selalu menentang risalah Kanjeng Nabi, ada seorang sahabat dari Ad-Daus yang sudah masuk Islam yang bernama sahabat Tufail bin Amr Ad-Daus. Beliau di saat bertemu dengan Rasul langsung ikrar masuk Islam. Sehingga sahabat Tufail di saat sudah masuk Islam hendak mensiarkan Islam di negerinya, yaitu negeri Yaman, yaitu di daerah Ad-Daus. Namun beliau sia-sia, tidak menerima ajaran Islam. Yang menerima adalah satu orang yang bernama Imam Abu Hurairah. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, beliau Imam Abu Hurairah tekad hendak berhijrah ke negeri menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau rela meninggalkan hartanya untuk hijrah ke Madinah untuk menemui Kanjeng Nabi serta menjadi tamu Kanjeng Nabi dengan harapan hendak mencari atau mendalami ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul. Namun setibanya beliau di malam itu, beliau hijrah dari Yaman ke Madinah
dengan membawa bekal seadanya, sehingga Abu Hurairah dalam perjalanan sepanjang malam merasakan lelah, namun beliau tetap semangat hijrah dari negeri kekufuran menuju negeri yang penuh dengan kedamaian. Sehingga di saat beliau tiba di Madinah, beliau bersyair yang berbunyi, ya lailata min tuliha wa inaiha ala anna min daratil kubri najdu. Ya Lailah, wahai malam yang panjang lagi melelahkan, ala annaha min daratil kufri najdu, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Jadi beliau bersyair mengadakan hijrah sepanjang malam dengan sangat menguras tenaga, sangat lelah. Beliau sambil bersyair demikian. Dengan kelelahan beliau ini, dengan tujuan beliau menghindari dari negeri kekufuran. Namun setibanya beliau di malam hari tidak dapat disambut dengan Rasulullah dan para sahabat, karena bertepatan pada malam itu Kanjeng Nabi dan para sahabatnya berada di medan perang. Kalau enggak salah itu, seingat saya, perang Khaybar. Terpaksa beliau menunggu kedatangannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tibalah waktu subuh. Beliau Abu Hurairah ikut berjamaah di masjid yang diimami oleh sahabat Sibab bin Urfutoh. Beliau memang ditugaskan untuk mengimami di saat Kanjeng Nabi bepergian dalam rangka memerangi kekufuran. Di saat beliau menjalankan atau seusai beliau sholat subuh, terdengarlah suara yang menandakan bahwa datangnya para tentara kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Panglima, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa beliau di saat pergi dari peperangan pulang langsung menuju ke masjid, hendak menjalankan sholat sunnah 2 rakaat. Seusai sholat baru beliau menemui para sahabat-sahabat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seusai beliau menjalankan sholat, beliau menemui para sahabatnya.
Saat itu beliau melihat seseorang yang mempunyai kulit agak gelap, lebar punggungnya, serta memiliki celah di antara dua gigi depannya, yaitu Imam Abu Hurairah. Saat itulah beliau kanjeng Nabi membaiat Abu Hurairah. Seusai membaiat, beliau bertanya kepada Abu Hurairah, "Mimman anta? Dari mana asalmu?" "Minad Dausi," kanjeng Nabi, "saya berasal dari daerah Daus." "Ma kuntu ara fi Dausi ahadan fi khair." Kata kanjeng Nabi, "Sungguh aku dulu tidak menyangka bahwa ada kebaikan di daerah Ad-Daus." Pancen di negeri itu terkenalnya orang-orang yang menantang ajaran agama Islam. Beliau Abu Hurairah yang merupakan sebagai tamu baru di kota Madinah juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan beliau berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta yang dimiliki di saat di negeri Yaman. Namun kaum muslimin pada saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid serta berjalan dengan belajar Islam bersama Rasul, yaitu yang terkenal di sana ahli sufah, merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi pada saat itu. Dan saat sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara ahli sufah yang lain, karena jarang beliau rapat dengan kanjeng Nabi, sehingga selalu mendengarkan mauidhah Rasul, wejangan-wejangan Rasul yang disampaikan sebuah pelajaran. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah limpahkan kepadanya. Kemiskinannya membuat benar-benar dia tidak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir setiap harinya beliau. Jadi setiap hari Abu Hurairah itu mengalami kelaparan. Sehingga dikisahkan bahwa Abu Hurairah pernah mengalami kelaparan berat, sehingga terpaksa beliau perutnya itu diganjal, diikat dengan batu agar sedikit meringankan rasa laparnya. Demi mendapatkan makanan, beliau terpaksa duduk
di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang lewatlah sahabat yang mulia, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di hadapan Abu Hurairah, maka Abu Hurairah langsung menghampirinya dengan bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di hati Imam Abu Hurairah berharap sahabat Abu Bakar sudi memanggil saya, diundang untuk makan. Namun sepertinya yang diharapkan beliau tidak mengerti apa yang diharapkan oleh Abu Hurairah. Beberapa saat kemudian Imam Abu Hurairah pun duduk kembali. Lewatlah selang beberapa waktu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun menghampirinya, melakukan apa yang beliau lakukan bersama Abu Bakar, dengan harapan yang sama, merasa iba dalam kondisi lapar, bisa memberikan sesuap nasi atau sesuap makanan yang dapat mengobati rasa kelaparan yang beliau. Namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak hanya mengetahui maksud dari Imam Abu Hurairah. Berikutnya lewatlah manusia yang paling mulia, tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan. Rasulullah tahu bahwa sahabat itu sedang merasakan lapar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Beliau pun datang ke rumah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di sana didapati di dalam rumah Rasul semangkok berupa susu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Hurairah untuk memanggil para ahli sufa. Mendengar perintah Kanjeng Nabi, Abu Hurairah pun melaksanakan tugasnya memanggil ahli sufa sambil berkata dalam hati, "Mbok yo Kanjeng Nabi ngasih minum dulu sama saya." Karena saking lapar Abu Hurairah. Namun dengan kelaparan beliau, kondisi lapar, beliau tidak menghalang-halangi untuk selalu taat pada Allah dan Rasul. Beliau pun memanggil ahli sufah mendatangi Kanjeng Nabi
lantas kanjeng Nabi pun menyuruh Abu Hurairah untuk memberi setegukan air kepada para ahli suffah. Ini sekedar 1 gelas mungkin kalau sekarang. Beliau pun Abu Hurairah melaksanakan tugasnya dengan memberikan air susu biar mereka itu yaitu ahli suffah merasa kenyang, jadi tidak perlu dibatasi. Sudah barang tentu Abu Hurairah itu di hatinya, kalau dibagikan kepada ahli suffah saya nanti kebagian enggak? Nah itu luar biasanya kanjeng Nabi menguji sahabat Abu Hurairah yang luar biasa. Tapi beliau Abu Hurairah tetap sabar, tabah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Imam Abu Hurairah memberikan air susu kepada ahli suffah, mereka pun merasa kekenyangan, maka ada sedikit tersisa susu. Kanjeng Nabi sambil senyum melirik mangkok, maksudnya ya mangkok yang berisi air susu itu, sambil berkata, "Ya Abu Hurairah, tinggal kamu dan saya yang belum minum." Benar kanjeng Nabi, sambil kanjeng Nabi senyum-senyum. Ya sisanya kan sedikit, kalau diminum oleh Imam Abu Hurairah, kanjeng Nabi ya enggak kebagian. Tapi karena Imam Abu Hurairah disuruh oleh kanjeng Nabi yaitu untuk meminum sisa-sisa susu tersebut, beliau pun minum sambil grogi. Gimana ini? Sisanya cuma sedikit, tapi yang belum minum itu saya dengan kanjeng Nabi. Dari kanjeng Nabi udah diminum saja. Setelah diminum, jangan ragu-ragu minumnya, teruskan saja biar kenyang. Saya tahu kamu dalam keadaan kelaparan. Setelah beliau pun minum susu, tapi dengan rasa kenyang, susu masih tersisa. Ini luar biasa. Tapi yang perlu kita perhatikan dari kisah ini, dengan luar biasanya kanjeng Nabi sedikit memiliki sesuatu itu yang mengedepankan adalah kepedulian untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Itu salah satu kisah yang dialami oleh Imam Abu Hurairah bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kisah sedikit ini dapat bermanfaat. Kita mengkaji terus, mencari ilmu agar mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, dan semoga Imam Abu Hurairah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan pengajiannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu
ada seorang orang lelaki datang menemui Kanjeng Nabi hendak bertanya, "Ya Rasulullah, inna narqabul bahra wa nahmalu ma'anal qalil minal ma." Dari wong lanang mau, "Wahai Rasul, aku sedang mengendarai di tengah laut, sedang menyeberang di tengah laut, berada di kapal laut, sedang saya itu membawa sedikit perbekalan dari air untuk persiapan minum. Jika aku digunakan untuk wudhu, maka saya akan merasakan kehausan. Bolehkah saya berwudhu dengan menggunakan air laut?" Dijawab Rasul, "Huwa at-tahuru ma'u al-hillu maitatu." Dari Kanjeng Nabi ini menjawab bahwa air laut itu suci, mensucikan, dan bangkainya adalah halal. Niki dari hadis tersebut menjelaskan bahwa air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Bahkan bangkainya pun itu halal untuk dimakan, seperti ikan dan lain sebagainya. Ini dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang diperkenankannya air laut digunakan untuk bersuci. Dilanjutkan dengan pengajian, wa ma'ul nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barad. Di antara 7 air tersebut adalah ma'un nahri, yaitu air bengawan, air sungai. Itu boleh-boleh saja itu digunakan untuk berwudu. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, lan air sumur, wa ma'ul aini, lan air sumberan, wa ma'us salji yang keenam yaitu air salju, yang terakhir adalah wa ma'ul barad, air yang dingin. Pada kesimpulannya, air yang digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Disimpulkan ada 2 air yang bisa digunakan untuk berwudu atau bersuci, yaitu air yang turun dari langit, yaitu air hujan, atau air yang bersumber dari bumi. Itu berarti kalau disimpulkan secara ringkas ada 2 air. Air pertama adalah air hujan, yang kedua yaitu air yang bersumber dari bumi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, summal miyahu ala arba'ati aqsam. Summal miyahu mongkondoli utawi piro-piro banyu iku ala arba'ati aqsamin, iku ingatase 4 piro-piro bagian. Kemudian air yang 7 tadi itu dibagi menjadi 4 bagi
bagian dari sifat air. Bila dilihat dari sifat air tersebut itu ada 4 bagian. Yang pertama tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pengajian pertemuan kali ini dicukupkan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bersama-sama menyimak kajian kitab salam, yaitu matan goyah at-takrib, bisa diambil manfaatnya oleh kita bersama, dan kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kajian kitab, insyaallah akan dilanjutkan dengan pertemuan waktu lain. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan dengan pembacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi